Alhamdulillahilladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Salat subuh Masjid Darut Taqwa yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sudah sepatutnya selalu berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk melaksanakan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita mungkin yang sehat, yang kuat, tapi untuk datang ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah belum dibuka hatinya, atau masih belum mendapat petunjuk oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga enggan untuk datang ke masjid. Atau mungkin juga ada saudara-saudara kita yang sakit, karena sakitnya tidak bisa untuk mendatangi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Jamaah rahimakumullah, beberapa bulan kemarin ya, ada polemik di pimpinan-pimpinan kita ketika menyebut orang di luar Islam itu dengan kafir, katanya terlalu kasar, maka dipanggilnya dengan non-muslim. Padahal kalau ditilik dari arti katanya, kafir, kafaro itu sendiri kan tertutup, jadi hatinya masih tertutup. Sedangkan kalau non-muslim, aslama, selamat. Jadi kalau diartikan perkataannya malah lebih kasar lagi ya. Berarti orang-orang yang tersesat gitu ya. Jadi akan mencoba melawan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, bahwa Allah menyebut orang-orang yang tidak mau beriman itu dengan kata-kata kafir. Kayaknya juga enggak terlalu bagus untuk diperdebatkan ya, karena apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah pasti benar, dan kita harus sami'na wa ata'na. Di sini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan antara kafir dan muslim terletak pada sholat. Meskipun dia mengaku orang beriman, mengaku beragama Islam, tapi ketika tidak melakukan sholat, maka dia disebut dengan kafir. Tidak ada kata lain, karena Allah dan Rasulnya seperti itu menyebutnya. Dan ketika sudah beriman dan sudah menjalankan sholat, tapi masih juga tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang melaksanakan sholat, artinya tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipertanyakan juga sholatnya. Karena apa? Karena kita sudah diberi kitab Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana isinya sudah jelas,
Hadis-hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah juga sudah jelas. Tinggal kita mau membacanya apa tidak, mau belajar apa tidak, mau mengerti atau tidak. Semua tergantung pada diri kita masing-masing. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Tulisan kaligrafi yang ada di depan kita ini adalah penggalan dari surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sangat berat sekali. Bukan menjalankan ya, menjalankanlah sholat bukan, tapi dirikanlah sholat. Mendirikan itu luar biasa susahnya. Apalagi yang namanya sholat. Kita aja yang sudah bertahun-tahun melaksanakan sholat, kadang-kadang aja ada rasa kemalasan, ada rasa sebentarlah untuk menahan-nahan untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Mendirikan ini luar biasa susahnya. Seumpama kita mendirikan sebuah bangunan, maka kita harus punya pola dasar yang luar biasa. Pertama kita gambar dulu bagaimana ini nanti tegaknya tiang ini. Terus kita beri apa biar dia lebih kuat berdirinya. Begitu juga sholat. Ketika kita mendirikan sholat, ketika kita tidak punya dasar untuk melaksanakan sholat itu perintah atau bagaimana, maka kita akan malas. Dan ingat, ketika kita malas melaksanakan sholat, Allah mengancam luar biasa. Termasuk ciri-ciri orang musyrik. Jadi orang-orang yang malas melaksanakan sholat, itu termasuk ciri-ciri orang-orang yang musyrik. Maka dari itu jamaah kita perbaiki dulu. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki al-fiqhu fiddin, pemahaman kita terhadap agama. Tidak ada kata terlambat. Seberapapun usia kita perbaiki dasar-dasar kita. Landasan-landasan apa? Ketika kita takbir ini ngikut siapa ini ya? Ajarannya seperti ini. Jadi kita tahu. Kita tidak asal aja. Takbir bagaimana? Sujud bagaimana? Rukuk bagaimana? Apa yang dibaca? Bagaimana arti dari bacaan itu? Itu kita minimal tahu lah. Jadi sholat kita ini benar-benar ada penghayatan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Karena apa? Ketika kita sudah menjalankan sholat, terus kita tidak bisa mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah, itu juga bermasalah dengan sholat kita. Karena apa jamaah? Amalan yang paling utama dan nanti akan dihisab pertama kali di yaumil qiyamah adalah sholat. Maka ketika sholatnya benar, sholatnya beres, insya Allah semuanya juga akan beres. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, kita mencoba mengkorelasikan ya, bahwa kita ini harus benar-benar sadar, harus benar-benar ada dalam pikiran kita bahwa kita ini adalah hamba Allah, Abdullah. Bagaimana seorang hamba dengan penciptanya? Kita diperintah untuk sholat, maka kita dirikanlah sholat itu. Jangan sampai kita ini hamba Allah, tapi melupakan apa hakikat hamba itu. Penghambaan adalah penyembahan. Kita menyembah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita baca paling tidak ada 17 kali kita baca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu hamba menyembah dan hanya kepadamu hamba mohon pertolongan. Di sini loh, kita itu kadang-kadang sering lupa ya. Hanya kepadamu aku menyembah. Kadang-kadang masih ada yang lain. Masih ada yang meminta pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini juga bermasalah dengan sholatnya. Dan kita mohon pertolongan, ini juga ada yang datang ke dukun, datang ke orang-orang pinter menurut mereka ya. Ini juga sudah menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan waktu, mumpung umur kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udaranya, untuk menikmati nikmatnya, maka syukur kita aplikasikan dengan kita mulai memperbaiki sholat kita. Kita baca di kitab-kitab, di Al-Quran, di terjemahnya, di hadis-hadis. Mungkin kita bisa beli hadis-hadis, kitab-kitab hadis, kita baca, atau kita datangi majelis-majelis ta'lim untuk menambah wawasan kita, untuk menambah ilmu kita. Jadi kita tahu kita bergerak begini ini sesuai dengan perintah Rasul apa tidak ya. Jangan sampai kita melaksanakan hanya ikut saja. Begini ngikut siapa? Ya pokoknya itu ngikut gitu ya, saya ngikut gitu aja ya. Susah ini. Kalau seperti ini nggak bisa pinter kita. Kita harus pandai, kita harus ngerti bagaimana kita melaksanakan sholat dengan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dimulai dengan bertoharoh dulu, ya sebelum melaksanakan sholat. Ibadah yang di luar sholat, toharoh ini juga penting sekali. Karena kalau toharohnya tidak benar, ya, toharohnya tidak benar, bersucinya tidak benar, berwudunya tidak benar, fa insya Allah sholatnya juga tidak benar. Jadi kita harus benar-benar memahami itu semua. Ramadan sudah berjalan sekitar 17 hari, malam ke-18, insya Allah nanti malam. Tinggal beberapa hari lagi, kita menyongsong, kita sambut satu malam yang lebih mulia dari 80 bulan lebih, yaitu malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW ketika malam Lailatul Qadar pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu an, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi, "Ya Rasulullah, amalan apa yang saya kerjakan ketika saya melihat Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah mengajarkan doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Jadi itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada beliau, yaitu amalan doa apa yang diucapkan ketika melihat malam Lailatul Qadar. Tapi itu kita baca saja mulai dari awal Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim, ada yang ditambahi karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, ada yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita baca itu mulai dari awal Ramadan karena kita juga nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu. Yang pasti dari beberapa hadis ada yang di malam 27, 29, 25. Tapi kita nggak perlu berdebatkan itu. Jadi kita dari awal Ramadan kita sudah siap dengan ibadah. Menjelang akhir Ramadan kita tingkatkan lagi ibadah kita. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika menjelang 10 hari akhir Ramadan, Rasulullah selalu menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya. Ini sangat sulit sekali ya kita laksanakan. Kalau tidak ada persiapan sangat sulit sekali. Ketika iman kita berada di bawah, apalagi, Masya Allah, sulitnya minta ampun itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mumpung kita masih berada di hari yang ke-18, malam Nuzulul Quran tadi malam, bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an
dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, menerima per ayat sehingga terkumpul sebuah mushaf. Ini kita masih sangat bersyukur ya, karena sudah disusun sebagai mushaf. Ketika zaman sahabat tidak ada yang namanya mushaf itu ya. Makanya para sahabat itu hafal semua. Mulai dari Quran, hadis, maka banyak para sahabat yang hafal. Itu yang membuat tidak ada generasi yang lebih baik dari generasi sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senyampang kita berada di bulan Ramadan, kita tingkatkan ibadah kita. Mungkin karena kita ini Islamnya itu dari turun temurun. Bukan dari menemukan sendiri, tapi turun temurun. Sehingga kita sangat-sangat mengabaikan. Terus pokoknya bapakku ngajari ngene, aku melok ngene, tanpa kita mau tahu, tanpa kita mau belajar lagi. Ini sapa sing ngajari kok iso ngene iki gitu. Jadi ketika diajari begini, ini dari mana sumbernya? Nah, itu perlu kita pelajari, meskipun kita Islam itu sudah dari kecil ya. Beda ketika Islam itu, Masya Allah, seorang mu'alaf yang menemukan Islam itu beda nanti. Pemahaman dan pengejawantahan di dalam jiwanya itu beda dengan kita yang sudah turun-temurun beragama Islam ini. Akan terasa beda sekali ketika kita melihatnya. Orang-orang mu'alaf yang notabene sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menemukan jalan kebenaran, dengan kita yang Islamnya turun-temurun ini beda sekali kalau kita lihat. Bahkan mungkin semangatnya itu juga beda. Kita semangatnya adalah ngikut aja ke sana sini, ngikut, ada yang ngajari gini ngikut tanpa kita mau tahu ini ajarannya siapa, sumbernya dari mana. Itu yang jarang-jarang dan kita lupakan ya. Seakan-akan kita ini apa ya? Ngikut dan tidak mau belajar. Memang sangat sulit sekali. Karena apa? Memang belajar agama itu menjadi momok ya mungkin bagi anak-anak muda sekarang ya. Anak-anak muda sekarang ya, notabene mereka lebih suka membuka TikTok, membuka Netflix dan lain-lain, YouTube dan lain-lain, tapi tidak mau belajar yang mengajari agama. Dari situ juga dia nggak mau mengeklik juga. Yang diklik itu adalah artis-artis, yang dibuat mereka kiblat, itu yang diklik mereka tanpa kita sadar loh. Seperti saya sendiri, saya sekarang udah membilangi anak-anak saya juga sulit sekali, karena hampir tiap saat mereka mengklik itu gitu loh. Jadi mau diambil handphonenya rewel, dikasih handphone seperti itu. Ya pintar-pintar kita aja sekarang. Kadang-kadang sih teriak-teriak untuk mengingatkan mereka. Padahal waktu sholat aja, ayo sudah sholat, sudah adzan, naik ke masjid. Sebentar. Itu jawabannya. Minta tolong, coba belikan ini. Sebentar. Akhirnya nggak kebeli. Dan itu terjadi di mana-mana. Ini fenomena besar yang luar biasa ini. Dengan semakin majunya teknologi, dengan semakin mudahnya kita mengakses dunia luar, harusnya dengan itu kita itu akan lebih pandai. Karena apa? Kita bisa membaca kitab, di situ juga ada kitab-kitab banyak sekali yang kita bisa download, kita bisa baca. Paling tidak kalau kita malas pas menunggu apa gitu, coba ada Al-Quran juga, sambil membaca Al-Quran, terjemahannya bagaimana. Kalau nggak ngerti ditanyakan yang lebih paham, yang lebih mengetahui ilmunya. Jadi mari kita perbaiki pola tingkah kita. Mari kita perbaiki sholat kita terutama. Mari kita perbaiki wudhu kita, ya, jangan sampai wudhu asal-asalan.
yang harusnya basah ndak basah, sampai siku nggak sampai siku, cepet-cepetan. Kita wudhu dengan sempurna, berdoa, masuk masjid juga berdoa. Insya Allah kita juga akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke jalan yang benar yang diridhoinya, untuk memahami agamanya. Jadi sholat itu adalah utama bagi kita sebagai kaum muslim yang harus kita tegakkan. Jangan kita terlena dengan ucapan orang ya, wis gak sholat ya wis, sing penting atine apik. Nah, ini juga pendangkalan akidah ini juga gitu. Hati-hati ya dengan kata-kata seperti itu ya. Gak sholat ya wis, sing penting atine apik. Ndak ada. Perintahnya Allah dan Rasulnya aja yang membuat kita, yang menciptakan kita itu loh. Kita disuruh menghamba, disuruh sholat. Kok kita menyalahi kita nggak sholat? Aneh gitu loh. Jadi kadang-kadang saya itu dengar, gimana sih? Kok bisa seperti itu gitu loh? Nggak sholat kok. Yang penting hatinya apik. Nggak ada. Terus di mata gini, yo iku sholat ayo, kok yang ngono. Nah, berarti ada yang tidak beres dengan sholat kita. Harusnya ayat kaligrafi ini ya, ini sudah berapa tahun nempel di sini. Tapi sering sandal ketika kita Jumatan ya, kita sering dapati orang-orang itu kehilangan sandal. Kehilangan sandalnya di masjid itu. Waktu pulang sholat Jumat, beberapa kali saya juga sandalnya hilang. Nah, aneh kan itu. Ya alam, mungkin juga orang yang sudah agak pikun atau bagaimana sehingga melihat sandal itu seperti sandalnya dipakai aja, nggak kerasa. Padahal kalau bukan kebiasaan sandal yang kita pakai, biasanya kita itu kerasa. Oh kok nggak seperti yang biasa saya pakai ya gitu. Jadi aneh. Kaligrafi ini sudah nempel di sini ini berapa tahun ya ini ya. Saya mulai di sini itu kayaknya sudah ada kaligrafi ini. Ini penggalan dari surat Al-Ankabut ayat 45. Tapi kita nggak pernah mau memahami apa maksudnya ini. Inna sholati tanha anil fakhsya'i wal munkar. Meskipun ada beberapa orang yang bilang bahwa wis nglaksanakno sholat iki wis syukur gitu. Sudah merupakan penghambaan kepada Allah. Dene kok wis sholat kelakuan ya karo-karuan ya terserah gitu. Nah, itu juga saya juga enggak setuju gitu. Karena orang yang beriman itu adalah akhlaknya adalah akhlak sholat. Di mana sholat itu bersama Allahu Akbar, merasa rendah, nggak pernah merasa sombong orang yang sholat itu. Maka dari itu jamaah, mumpung kita ada di bulan Ramadan, kita semangat untuk belajar. Mungkin banyak waktu luang kita di siang hari barangkali kita baca Al-Quran, kita baca kitab-kitab yang membawa kita untuk memahami agama ini lebih detail, lebih baik. Dari paling tidak ada peningkatan. Jangan sampai antara Ramadan yang kemarin dengan Ramadan yang sekarang kita itu melandai saja. Jangan sampai. Paling tidak ada peningkatan. Oh iya, saya sekarang sudah ngerti bahwa doa sujud itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, bersumber dari sini, bersumber dari sini. Nah, paling tidak itu. Jadi kita mau pakai yang A, mau pakai yang B, kita tahu dasarnya. Turun untuk sujud itu juga ada beberapa versi. Mau pakai yang A, mau pakai yang B, mau pakai yang telapak tangan dulu, mau pakai yang lutut dulu, itu juga ada dasarnya dua-duanya. Jadi paling tidak kita mengerti itulah. Kita melaksanakan sesuatu, kita tahu hukumnya, kita tahu dalilnya, itu lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan menambah wawasan kita untuk mau belajar lebih baik lagi, terutama di bulan Ramadan ini. Senyampang kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati nikmatnya, yaitu bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah dan maghfirah. Maka mari kita tingkatkan amal-amal kita di bulan ini. Marilah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ittinaba.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin wa min dhurriyyati. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.